Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Sintia Yuda, peserta pesilat tahap 1 BPGP Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya berbagi bagaimana cara untuk mengatur LMS. Jadi yang pertama yang kita buka adalah kita ke Google dulu, kemudian kita ketik http:// BPGP Jatim Kemendikbud.go.id. Kemudian kita langsung ke Pendekar BPGP Jawa Timur. Jadi nanti akan tampil seperti ini tampilannya. Kemudian kita ke kelas praktikum. Jadi akan tampil seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita membuat dan mengatur? Pertama yang kita lakukan adalah di sini ada tanda plus, kemudian ada tulisan tambahkan aktivitas atau sumber. Jadi kita klik. Jadi nanti akan muncul tampilan aktivitas yang bisa kita pilih. Kita pilih salah satu. Kita akan coba dengan kuis. Kemudian setelah kita pilih kuis tadi, maka akan muncul menambah kuis baru. Nah, kita tulis judul dari kuis kita. Misalnya kita tulis di sini pilihan ganda. Kemudian deskripsinya sini pilihlah salah satu jawaban yang benar. Kemudian waktu pengerjaan. Jadi kapan kuis ini akan dikerjakan? Kemudian kapan kuis sudah kita nonaktifkan atau tidak boleh mengerjakan lagi. Jadi untuk sementara kita biarkan saja dulu, jadi tidak ada batas waktu. Kemudian nilai. Jadi di rubrik penilaian ini ada kategori. Jadi apakah kita mau menilai keterampilan, pengetahuan atau sikap? Kita bisa memilih salah satu, atau kita bisa memilih tanpa kategori. Kita lanjutkan ke tata letak. Tidak ada yang perlu dirubah. Kemudian acak dalam soal. Jadi secara otomatis soal yang akan dibuat akan teracak. Jadi setiap siswa akan mendapatkan nomor soal yang berbeda-beda karena sudah diacak secara otomatis. Kemudian opsi review. Jadi kita pilih saja pengerjaan kuis, yang lainnya kita hilangkan. Kemudian nanti ketika kuis masih dibuka, jadi kita hanya pilih pengerjaan kuis, yang ini tidak usah, kita hilangkan saja. Oke. Jumlah nilai maksimal 2 angka. Kemudian masukkan kata kunci, tidak perlu. Kemudian batasan nilai. Juga tidak perlu. Pengaturan berumum kita terus lanjutkan. Kemudian batasan akses tidak perlu ada, tidak ada batasan. Nah, kemudian yang kita perlu perhatikan adalah tentang kondisi penyelesaian. Jadi untuk kondisi penyelesaian kita pilih tambahkan persyaratan. Jadi
dikatakan selesai apabila melihat aktivitas, kemudian apabila siswa mengerjakan soal tersebut, kemudian tak tidak perlu kita isi, kemudian kompetensi langsung simpan dan tampilkan. Jadi kalau udah seperti ini, berarti kita sudah memberikan persyaratan bagaimana tugas itu dinyatakan selesai. Jika kita menyetujui, maka klik lanjutkan, maka akan tampil seperti ini. Oke, setelah kita melakukan persyaratan bagaimana tugas dapat selesai, kemudian berikutnya adalah kita memasukkan nama murid atau peserta. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita ke peserta, kemudian pengguna terdaftar, kita pilih di sini metode pendaftaran, kemudian kita pilih di sini pendaftaran mandiri. Setelah masuk ke sini, maka nanti kita akan menulis murid kita. Misalnya kita tulis di sini adalah siswa. Kemudian kita masukkan kata kunci 1, 2, 3, 4 untuk mempermudah saja. Kemudian jadi perannya sebagai apa? Dia sebagai siswa. Kemudian setelah itu kapan akan diaktifkan dan kapan tidak diaktifkan, di sini sudah jelas. Kemudian tidak ada perubahan, langsung ke tambahkan metode. Kita simpan supaya nanti tidak lupa. Maka secara otomatis siswa kita akan bertanya. Setelah murid mengerjakan, maka untuk melihat nilai kita klik nilai. Kemudian nanti di sini akan tercover nilai. Nanti kita isi di sini nilainya. Kemudian bagaimana untuk melihat apakah mereka sudah selesai mengerjakan? Kita ke laporan. Laporan ini ada beberapa pilihan. Misalnya kita pilih apakah siswa kita sudah menyelesaikan tugas atau tidak. Kita bisa klik penyelesaian aktivitas. Kita lihat di sini siapa saja yang sudah mengerjakan. Apabila sudah mengerjakan, maka akan terjentang. Jadi apabila murid tidak mengerjakan, maka tidak ada jentang sama sekali. Kemudian apabila tanda silang merah, jadi mereka hanya melihat dan tidak mengerjakan. Jadi di sini sudah jelas. Jadi seperti itulah bagaimana cara kita mengatur LMS, kemudian memasukkan peserta, kemudian membuat nilai dan melihat laporan siswa yang sudah mengerjakan atau belum. Terima kasih untuk berbagi hari ini. Mohon kritik dan saran, masukan yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.